Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Intalis Kaulia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai produk bisnis yang sedang saya kembangkan, yaitu Sek Organik Mas. Yuk, kenali lebih lanjut apa sih Sek Organik Mas? Oke, jadi di sini Sek Organik Mas itu merupakan produk skincare yang memproduksi masker organik. Ada dua variannya, yaitu masker untuk wajah dan juga masker komedo. Nah, berdiri sejak tahun 2019, jadi otomatis saat ini usianya sudah menginjak satu tahun. Nah, alasan kenapa sih saya memilih skincare masker ini gitu. Secara psikologis, dalam beberapa penelitian gitu, ketika kita menggunakan skincare itu bisa merelaksasi kulit, terlebih saat menggunakan masker. Nah, secara psikologis pula ketika seseorang menggunakan masker itu kan pasti akan rileks tuh. Nah, otomatis pikirannya pun akan ikut rileks juga. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada Sek Organic Team. Di sini ada 4. Saya sendiri Intanis Kaulia sebagai ketua tim dan juga PIS produksi. Kemudian ada teman saya yaitu Melani sebagai PIS pemasaran, di mana dia job desk-nya untuk memasarkan produk, mengait pelanggan, konsumen seperti itu, mempromosikan produk gitu. Nah, sumber daya Asti Wulansari, di mana dia mengontrol setiap kinerja para karyawan ataupun pekerja lainnya. Nah, kemudian Halimah Bunga sebagai PIS keuangan, di mana dia akan mengontrol dan menganalisis setiap pembayaran, pengeluaran dan pemasukan seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada masalah apa aja sih yang kita hadapi selama 1 tahun ini atau selama berjalannya bisnis? Banyak sekali sebenarnya, cuman 3 kita rangkum. Yang pertama itu banyaknya pebisnis mula atau pesaing yang memang justru mereka memiliki modal yang lebih kuat kayak gitu. Nah, selain itu peralatannya yang lebih canggih. Nah, dari beberapa faktor tadi itu secara otomatis menurunkan daya beli masyarakat terhadap produk masker kita. Nah, kemudian produk apa sih yang kita kelola gitu? Ada 2 produk, yaitu masker wajah, dimana masker wajah ini bisa digunakan juga untuk scrubbing, dan ada 5 varian khusus yang kita fokuskan, yaitu green tea, mint, kemudian strawberry, coklat, dan juga susu. Nah, selain itu ada masker komedo, ada 2 varian, yaitu pinky berry yaitu strawberry, kemudian juga coco lava yaitu coklat. Nah, next lanjut. Nah, kan kita tadi menghadapi masalah-masalah. Nah, bagaimana sih cara kita menghadapi masalah-masalah yang berkelimut ada gitu pasti dalam setiap usaha dan bisnis? Yang pertama, kita selalu menemukan 4 cara. Yang pertama itu sebisa mungkin kita memberikan layanan yang terbaik, kemudian memberikan harga yang cukup terjangkau, kemudian memberikan kemasan yang lebih menarik, dan juga biasanya kita mengadakan promo bulanan ataupun bonus untuk pelanggan dalam ketentuan tertentu. Oke. Nah, di sini ada kompetitor, jelas ya. Pasti setiap bisnis itu memiliki kompetitor. Nah, sebenarnya kompetitor itu kita itu banyak, cuman kita yang paling sering itu ada 3 benar-benar menyaingi kita, yaitu Pilokali, Himalaya, dan Haramas. Nah, keunggulannya apa aja sih yang mereka miliki? Pertama, karena justru mereka memiliki modal yang lebih kuat, otomatis secara otomatis gitu ya, kemasan mereka jauh lebih trendy, demo besar-besaran, kemudian media visual mereka juga lebih rapi, lebih bagus, lebih menarik kayak gitu. Nah, kemudian sedangkan keunggulan dari produk Sek Organik, kita benar-benar menerapkan 100% bahan organik premium tanpa campuran apapun. Nah, kemudian diolah dengan penuh kehati-hatian dan juga dengan harganya yang minimum dan pas di kantong, juga gampang dijangkau oleh semua kalangan. Oke, next. Nah, di sini terdapat gambar produk Sek Organik. Gambar yang pertama itu adalah gambar produk masker wajah. Nah, 3 setelahnya itu merupakan gambar produk masker komedo yang dikemas dengan dalam botol. Lanjut, pelanggan dan komunikasi. Pelanggan. Nah, oke, kita lanjut kepada pelanggan. Di sini ada 3 subjek kita yang kita targetkan, yaitu teman kuliah, customer online, dan juga lingkungan sekitar. Oke, nah strategi apa aja sih yang kita gunakan dalam bisnis kita?
kita menggunakan dua strategi, yaitu strategi dalam dan juga strategi kekuatan perusahaan. Di mana strategi dalam ini kita benar-benar fokus terhadap keunggulan produk kita. Nah, kemudian strategi kekuatan perusahaan di mana kita terus mengupdate produk kita agar lebih berkembang, harga yang affordable, kemudian kita menggunakan teknologi yang canggih atau media sosial, dan juga promosi yang gencar-gencaran. Oke, next, strategi calon pelanggan. Bagaimana sih cara kita mengait calon pelanggan? Ya, pertama kita memberikan perhatian pelanggan khusus dengan media visual, itu Mas ya. Kemudian kita memberikan promo pada pelanggan offline ataupun online. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, nah cara merespon pelanggan bagaimana sih? Pertama, bisa menanyakan produk melalui WA dan Instagram. Kemudian cara untuk membeli produk kita bisa melalui WA atau Instagram dan check out Shopee. Nah, kemudian membeli produk bisa melalui Instagram, WA, dan juga check out Shopee. Nah, kemudian dalam setiap bisnis pastinya kita pernah ya menghadapi suatu komplain dari pelanggan. Nah, cara yang kita lakukan pertama kita mendengar dulu keluhan mereka itu apa, kemudian kita memberikan meminta maaf, kemudian kita memberikan kebijakan terhadap keluhan yang mereka alami itu apa. Nah, selanjutnya kita baru mengevaluasi terhadap tadi kesalahan tadi. Oke, kita lanjut kepada pembuat pelanggan loyal. Teman-teman bisa lihat sendiri, inilah cara-cara kami dalam membuat pelanggan menjadi loyal. Kelima cara itu benar-benar kita terapkan, dan itu 100% garansi. Dan kemudian how to find the products, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bisa melalui chat untuk online ya, untuk chat WA, Instagram, dan juga checkout Shopee. Nah, kemudian cara pembelian offline bisa langsung datang ke rumah ataupun chat WA dulu, kemudian mereka datang, ataupun kita yang melalui sistem COD atau cash on delivery. Oke, next, sumber daya. Nah, di sini saya sendiri sebagai ketua tim dan juga produksi, tugasnya teman-teman bisa lihat ya, membuat perencanaan, kemudian membuat penugasan, kemudian membuat suatu perencanaan produksi. Kemudian pemasarannya itu Melani, di mana dia benar-benar mempromosikan produk, mengenalkan produk kepada masyarakat, kemudian menarik pelanggan, menarik konsumen, dan sedangkan pasti sebagai SDM mengontrol kinerja kita, mengontrol perkembangan bisnis kita. Nah, sedangkan Bunga yaitu keuangan, teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu mengkoordinasi keuangan, menganalisis pembayaran, pemasukan, dan juga pengeluaran, seperti itu. Oke, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu penjelasan bisnis produk saya, dan selamat pagi, sampai jumpa.